Cuplikan video sebelumnya, mantan Raja Dongxing yang bernama Linba tergeletak, setelah dipukul oleh Ningtian, saat hendak ia pergi ke aliansi ortodok. Lanjut ke ceritanya, Ningtian dan Tetua Agung turun ke permukaan, lalu menghampiri Linba sambil berkata, "Sepertinya tubuh Raja Lin cukup kuat." Terlihat Linba nampak ketakutan, sampai keringat mengucur deras dari wajahnya. "Patriark," lanjut Linba bergumam di dalam hatinya. "Apa yang diinginkan Sekte Iblis Surgawi? Mengapa mereka mengirim bajigur ini ke sini?" Linba bertanya kepada Ningtian. "Aku penasaran, mengapa Patriark datang ke kerajaan Dongxingku?" Sambil menunjukkan auranya, Ningtian menjawab pertanyaan Raja Lin dengan arogan. "Kedatanganku kemari, hanya penasaran, sepertinya kerajaan Dongxing seharusnya memiliki pemilik baru." Dengan sorot mata yang menjadi merah, karena menahan kemarahannya yang memuncak, Linba berkata sambil menyeringai. "Apa maksud Patriark ini?" Lalu datang seorang bawahan yang melapor kepada Linba. "Raja, ini buruk. Prajurit elit diserang oleh sekelompok orang yang mengenakan armor besi hitam. Prajurit kita musnah dalam satu gerakan." Terlihat Linba nampak terkejut, setelah mendengar laporan dari bawahannya. Apa kau mengetahui, dari mana pasukan itu berasal?" Tidak lama kemudian, terdengar banyak langkah kaki yang menggema di area tersebut. Terlihat para prajurit yang dilaporkan oleh bawahan Linba sebelumnya, kini telah tiba di sana. Membuat suasana semakin menegangkan bagi kerajaan Dongxing. Apa yang terjadi? Ini pemberontakan, apa akan terjadi perang? Lalu Ningtian pun tersenyum, dan melirik ke arah belakang, yang dikelilingi oleh murid-muridnya yang baru saja tiba. Lalu salah seorang dari pasukan itu memberi hormat kepada Ningtian dan berkata, "Master, baju zirah yang Anda tempa untuk kami, ini sungguh menakjubkan. Tidak hanya dapat menyerang dalam satu area, tetapi juga dapat mengeluarkan petir yang kuat. Satu serangan saja, mereka musnah total." Lin Chang nampak terkejut tidak percaya, setelah mengetahui mereka di bawah perintah Ningtian. "Patriark, ini pasukanmu." Ningtian menjawab perkataan Lin Chang sambil tersenyum. "Pasukan apa? Mereka hanya murid dari Sekte Iblis kami." Lanjut dipertegas oleh murid Ningtian. "Tidak, kami bukan sekedar murid Sekte Iblis Surgawi, kami juga murid Patriark." Lalu para murid Sekte Iblis Surgawi langsung bersorak penuh semangat. "Pasukan armor guntur." Terlihat Linba sangat marah, lalu ia berteriak sangat keras. "Ningtian, bahkan jika kau adalah Patriark Sekte Iblis Surgawi, bukankah itu terlalu berlebihan, untuk tiba-tiba memimpin pasukan dan menyerang kerajaan Dongxing seperti ini? Atau ini adalah perintah Luo Wuqing? Jika kau berani menyentuh kerajaan Dongxingku, aliansi ortodoks tidak akan membiarkan kalian pergi." Ningtian dengan santai menjawab perkataan Linba. "Hei, kau begitu tidak tahu malu, biar ku katakan. Linba, kau tidak perlu banyak bicara, diam-diam kau telah bersekongkol dengan aliansi ortodoks. Apa kau pikir kami tidak tahu, bahwa kau menunjukkan niat jahat kepada Sekte Iblis Surgawi? Murid-murid Sekte Iblis Surgawiku telah diburu oleh aliansi ortodoks berkali-kali, apakah kau yang membocorkan berita tersebut?" Setelah mendengar perkataan Ningtian, terlihat Linba nampak pucat. Lalu ia berkata dengan tergagap, Kau, bagaimana?" Lanjut Ningtian berkata, "Aku mendengar semuanya. Aku tidak ada niat untuk memulai perang, hanya saja keluarga kerajaan Lin, dengan sengaja memprovokasi konflik antara aliansi ortodoks, dan Sekte Iblis Surgawi. Dia hanya ingin menjadi dunia kacau, dan dia tidak layak menjadi Raja Dongxing. Aku dapat menjamin, bahwa selama semua orang berperilaku baik, Dongxing akan tetap aman dan damai setelah masalah ini terselesaikan." Tiba-tiba Linba menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual, lalu ia menerjang ke arah Ningtian sambil berteriak, "Kau ingin menghancurkan keluarga kerajaan Linku, bermimpilah." Ningtian terlihat tetap tenang, di saat Linba hendak mendaratkan serangan kepadanya. Sebelum serangan itu tiba, Ningtian pun tersenyum tipis, lalu Ningtian langsung menggunakan tekniknya. Ribuan naga angin dan guntur. Terlihat pancaran aura di telapak tangan Ningtian yang begitu pekat, yang membuat Linba panik dan bergumam di dalam hatinya. "Inikah kekuatan Kaisar Agung tahap puncak? Kalau aku terkena guntur ini, kemungkinan besar tubuhku akan hancur lebur menjadi abu." Linba pun membatalkan serangannya, lalu ia memukul dadanya, untuk mengaktifkan teknik bayangan cairan merah. Terlihat cairan merah yang dimuntahkan oleh Linba membentuk sebuah batu,
lalu berubah menjadi cloning dirinya yang menahan serangan Ningtian. Lalu Linba pun mundur untuk menjaga jarak dari Ningtian. Sambil tertawa dia berkata, "Haha, memangnya kenapa kalau kau seorang kaisar agung tahap puncak, aku masih bisa menghindarinya?" Ningtian nampak terkejut, mendengar perkataan Linba yang salah paham atas kultivasi Ningtian. Apakah dia menjadi gila? Bagaimanapun Linba adalah kaisar agung bintang 1, bukankah hal wajar baginya untuk menghindari serangan ranah di bawahnya? Tunggu, apa dia baru saja mengatakan kaisar agung tahap puncak? Jadi begitu, dia tidak bisa melihat kultivasiku, ditambah lagi mendengar rumor sebelumnya. Orang-orang berpikir bahwa aku adalah kaisar agung tahap puncak, sama seperti istriku. Ningtian pun memanfaatkan kesalahpahaman itu, untuk membuat Linba lebih berhati-hati saat menghadapinya. "Aku tidak menyangka, kau cukup kuat untuk menghindari seranganku." Dalam hati Ningtian berkata sambil cengengesan. "Hehe, aku akan mempermainkanmu." Linba menatap tajam Ningtian, dengan sangat kesal ia berkata, "Ningtian, aku akui kau sangat kuat. Namun jika kau menggunakan metode serangan semacam ini, untuk menghadapiku itu tidak akan berhasil. Aku masih tidak percaya, jika kau mampu menghindari semua seranganku. Aku akan membiarkanmu hidup." Linba menganggap perkataan Ningtian mengampuninya. Oke, itu kesepakatan. Namun sebenarnya, Ningtian hanya mengecohnya, agar Linba mengendurkan pertahanannya. Oke, umpan termakan. Lalu Ningtian dan Linba langsung melesat terbang ke udara, dan Ningtian tiba-tiba menggunakan teknik telapak Hun Yuan tertinggi. Terlihat aura spiritual yang membentuk telapak tangan raksasa, langsung melesat ke arah Linba. Linba pun sekali lagi menggunakan teknik yang sama sebelumnya, kilatan bayangan cairan merah. Ledakan yang sangat besar pun terjadi di udara, yang lebih dekat ke arah Linba, sehingga jarak pandang Linba terbatasi oleh dampak ledakan tersebut. Tetua Agung dari bawah memperhatikan pertarungan mereka, dia pun berkomentar dengan kesalahpahamannya. "Aku benar-benar tidak mengerti, biasanya Patriark menghabisi orang lain dalam sekejap. Jadi mengapa dia mempermainkannya seperti ini?" Terlihat Linba yang menutupi pandangannya, karena ledakan yang berada di hadapannya. Linba pun bergumam di dalam hatinya. Konon, hanya orang yang ditakdirkan, yang bisa melawan Kaisar Agung tahap puncak, meski perbedaan ranahnya sangat besar. Haha, aku tidak menyangka, bahwa aku Linba, orang yang ditakdirkan seperti itu. Lanjut Ningtian berkata, sambil memusatkan aura di telapak tangannya. Linba, kau tidak memiliki kekuatan lagi, aku tidak akan menggunakan energi spiritualku, berikutnya adalah serangan terakhirku, apakah ada kata-kata terakhirmu? Linba pun sambil tertawa, menanggapi perkataan Ningtian. Haha, hal terburuk adalah kematian, tetapi berbeda untukmu Patriark. Sebagai Kaisar Agung tahap puncak, seranganmu tidak satu pun mengenai Kaisar Agung bintang 1. Ini adalah hal yang memalukan untukmu. Lanjut Linba bergumam di dalam hatinya, sambil meludahkan cairan merah. Asal aku bisa menghindar kali ini, aku bisa lolos dan kemudian, aku akan membalasmu 10 bahkan ratusan kali lipat. Ningtian menjawab perkataan Linba, sambil tersenyum. Ya, itu memang agak memalukan, tapi apa kau ingin mendengar hal lain? Tiba-tiba Ningtian menggunakan keterampilan Dao Kehampaan, terlihat portal muncul, yang membuat Linba sontak terkejut, lalu Ningtian menghilang, dan secara mengejutkan, tiba-tiba Ningtian sudah berada tepat di depan mata Linba. Hal itu membuat Linba panik lalu berteriak sangat keras. Apa? Itu Dao Kehampaan. Ningtian pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia pun langsung menghunuskan pedangnya, sampai menembus tubuh Linba, terlihat cairan merah yang memuncrat begitu banyak dari tubuhnya. Kejadian itu terhenti sejenak di atas udara, lanjut Ningtian berbisik kepada Linba, yang membuatnya sangat tercengang. Sebenarnya, ranahku hanya berada di Sky King. Dengan sisa-sisa napas terakhirnya Linba berkata, apa? Itu tidak mungkin. Kebenaran terungkap. Lanjut Ningtian berkata kepada Linba, yang dalam keadaan sekaratul maut. Apa kau terkejut? Ningtian tersenyum tipis, karena dengan kecerdikannya, dia dapat mengalahkan Linba, yang berada di ranah Kaisar Agung bintang 1. Linba yang mau metong pun, masih saja sempat mengumpat. Kau memang benar-benar seorang bajigur. Ningtian menatap rendah Linba, atas kebodohan yang telah dia lakukan. Linba, kau benar, sebagai Kaisar Agung, aku tidak dapat menyerangmu dengan satu gerakan pun. Aku terlalu lemah, sungguh memalukan.
Ningtian pun mencabut pedang yang tertancap di tubuh Linba, lalu membiarkan Linba jatuh ke bawah permukaan. Terlihat benturan yang sangat keras, membuat asap tebal mengepul di area tersebut. Dengan cairan merah melumuri tubuhnya, Linba berkata dengan nafas yang semakin sesak. "Ningtian, kau licik." Lanjut Ningtian pun turun ke permukaan dan menghampiri Linba, yang sudah terkapar tidak berdaya. "Aku tidak terima." Ningtian berkata kepada Linba, "Aku tidak bermaksud berbuat jahat kepadamu, hanya saja kau terlalu bodoh. Apakah menghabisi Kaisar Agung dianggap hebat?" Lin Chang yang menyaksikan Linba terkapar, dengan tubuh yang dilumuri cairan merah, dia pun berkata dengan gemetaran. "Ayah telah metong." Terlihat Lin Chang yang sangat pucat, dengan wajah yang bercucuran keringat dia berkata, "Raja Dongxing yang bermartabat, seorang Kaisar Agung bintang 1, dapat dengan mudahnya wafat begitu saja." Tetua Agung langsung menghampiri Ningtian dan berkata, "Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ningtian menjawab perkataan Tetua Agung, "Keluarga kerajaan Lin akan musnah sepenuhnya, dan jika rakyat biasa tidak melawan, kehidupan mereka dijamin akan tetap normal." Lalu salah satu murid Ningtian ikut berpendapat, "Patriark, bukankah agak kejam, untuk memusnahkan mereka semua?" Ningtian menjawab perkataan murid tersebut, sambil menatap tajam. "Tahukah kau, bahwa kebaikanmu akan menjadi senjata tajam, yang akan membantai semua rekan-rekan seperjuanganmu di masa depan?" Keluarga Lin dan aliansi ortodoks terlibat dalam kolusi yang mendalam. Dan perebutan kota Qingeng waktu itu, merupakan perebutan mereka. Murid itu pun langsung bercucuran keringat, setelah mendengar perkataan Ningtian. "Aku hanya bersikap lembut hati." Lanjut Ningtian menyampaikan kepadanya, "Ingat, meski kita tidak sepenuhnya jahat, kita juga tidak sepenuhnya baik." Murid tersebut pun menunduk, dan mengiyakan perkataan Ningtian. "Ya Patriark." Lalu orang-orang kerajaan Lin menjadi panik gak karuan, setelah Linba meninggoy. "Raja kita telah meninggal secara yang tidak jelas. Apa yang harus kita lakukan?" Sejujurnya, Linba tidak pernah melakukan apapun untuk kerajaan Dongxing, tidak masalah siapapun yang menjadi Kaisar Dongxing, yang penting kita, rakyat biasa bisa bertahan hidupkan. "Ya, dan Patriark ini memiliki reputasi yang baik," dia juga berkata, "tidak akan memperlakukan kita dengan buruk." Ningtian sedikit terkejut, mendengar pernyataan orang-orang dari kerajaan Dongxing. "Aku tidak menyangka, orang-orang ini begitu pengertian." Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul orang yang belum diperlihatkan wajahnya, dan dia berkata, "Saya sudah lama mendengar nama Patriark, dan sekarang bertemu hari ini, sungguh anugerah yang sangat luar biasa." Lalu Ningtian bertanya kepada orang misterius tersebut, "Siapa kau?" Tetua Agung pun berbisik kepada Ningtian, "Patriark, aku tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini." Ningtian pun terdiam dan menatap tajam orang tersebut. Orang itu pun memperkenalkan dirinya kepada Ningtian. "Aku adalah Chen Gejiang, saya hanyalah seorang penyair pengembara di benua Tianshuan, saya telah mendengar Tian Mei berbicara tentang Patriark. Oleh karena itu, saya merangkum apa yang telah saya ketahui, tentang perbuatan Patriark menjadi sebuah cerita, dan menceritakan di kerajaan Dongxing." Dengan sorot mata yang menatap tajam, Ningtian berkata di dalam hatinya, "Tidak heran, orang ini tidak ikut campur dalam urusan kami." Lanjut Ningtian bertanya kepada Chen Gejiang, "Kau baru saja menyebut Tian Mei, apa kau dari tanah suci Tianbao? Atau paviliun Tianbao?" Memang benar, bahwa Tian Mei dan aku berteman, tetapi aku bukan dari paviliun Tianbao, aku hanya seorang penyair kecil. Lanjut Ningtian bertanya, "Katakan padaku, apa tujuanmu menyebarkan cerita tentangku?" "Aku hanya berpikir perbuatan Patriark sangat cocok, untuk diadaptasi menjadi sebuah cerita, jadi aku melakukannya." Lalu Chen Gejian pun berpamitan kepada Ningtian, setelah ia menyampaikan beberapa kata. "Patriark, kita akan bertemu lagi, jika takdir mengizinkan." Ningtian pun mencoba memanggilnya, "Tunggu," namun sedikit terlambat, dan Chen Gejian pun langsung menghilang dari area tersebut. Tetua Agung hendak mengejarnya, namun Ningtian mencegahnya. "Patriark, apa kita harus mengejarnya? Lupakan, walaupun orang ini misterius, untuk saat ini aku tidak melihat adanya niat buruk darinya. Mari kita urus kerajaan Dongxing terlebih dahulu. Kamu pilih beberapa orang yang berkarakter baik, dan memiliki kemampuan, untuk segera mengambil alih urusan kerajaan keluarga Lin. Kehidupan rakyat Dongxing tidak boleh terpengaruh,
kalau di pengadilan ada yang korupsi, harus segera ditindak dan tidak boleh ada keringanan. Tetua Agung pun mengiyakan perkataan Ning Tian. Baiklah Patriark. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang seseorang memberitahukan kepada Ning Tian, terlihat orang itu nampak tergesa-gesa. Patriark, kami menemukan monster di penjara bawah tanah kerajaan Dongxing. Monster itu sangat besar dan kuat. Ning Tian langsung bergegas menuju lokasi yang dihuni monster tersebut. Besar, ayo pergi ke sana. Terlihat di kejauhan, Chen Gejian yang mengetahui tahap kultivasinya Ning Tian. Meski aku tidak dapat melihat tingkat kultivasinya, yang pasti, kultivasinya berada di bawah Kaisar Agung. Dia mampu menghabisi Kaisar Agung bintang 1, Patriark Sekte Iblis Surgawi sungguh luar biasa. Lalu muncul Tian Mei dan tangan kanannya, menghampiri Chen Gejian. Sebagai pemimpin Paviliun Tianji, salah satu dari 3 kekuatan teratas di domain langit, mengatakan seperti ini. Tampaknya kau sangat memujinya. Apakah pemimpin Paviliun Chen memiliki pemikiran tentang dia? Ya, aku berani, tetapi aku tidak berani bertindak gegabah terhadap orang-orang Sekte Iblis Surgawi. Lagi pula, aku hanya seorang penyair kecil. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang Kaisar Agung, jadi janganlah terlalu rendah hati. Kebetulan saja, aku belum menemukan orang yang cocok untuk teknik Tianjiku. Jika Patriark itu mau, aku bisa mempertimbangkannya. Kau ingin mewarisi teknik Tianji. Ini adalah keterampilan tertinggi, yang dirahasiakan di Paviliun Tianji. Mari kita lihat, apakah dia memungkinkan. Terima kasih Nona Tian Mei, karena telah berbagi cerita yang bagus denganku. Jangan khawatir, kamu akan menghasilkan uang dari kesepakatan ini. Setelah pemimpin Chen selesai mengobrol dengan Tian Mei, dia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Dasar orang aneh, dia jelas-jelas seorang pemimpin paviliun, tetapi dia suka berkelana keliling dunia. Pemimpin, meskipun ada beberapa bisnis dengan sekte iblis baru-baru ini, Patriark tidak pernah terlibat secara pribadi, dan tidak ada peluang untuk melakukan kontak. Kita tidak bisa bertindak terburu-buru, permaisuri sangat kuat. Jika kita bertindak secara agresif, identitas kita sebagai orang asing dapat terbongkar, lebih baik kita tunggu saja. Ngomong-ngomong Tetua Tu, apakah kau sudah mengetahui, siapa 2 Kaisar Agung, yang tewas di tangan Patriark beberapa waktu yang lalu? Masih belum ada petunjuk, tentang hal itu untuk saat ini. Kalau begitu, terus untuk melacaknya, dan jangan sampai ketahuan. Baik Nyonya, saya mengerti. Pindah ke lain sisi, Ning Tian dan yang lainnya sudah berada di penjara bawah tanah Dongxing. Terlihat sosok monster yang dikurung di dalam sel, menyerupai seekor singa yang berambut api. Ning Tian dan Tetua Agung nampak terkejut, setelah melihat sosok monster tersebut, lalu panel sistem muncul memberitahukan. Tuan rumah, ini adalah sosok monster tingkat keempat, Raja Singa Api. Makhluk ini, memiliki gen cairan merah monster kuno di dalam tubuhnya. Disarankan Anda untuk menangkapnya. Hanya tingkat 4, sangat rendah. Lupakan saja, karena auranya bagus, aku akan menerimamu. Tiba-tiba monster itu mengaum sangat keras, orang-orang yang tidak kuat menahan gelombang energi, yang terpancar dari singa api langsung tumbang seketika. Ning Tian nampak tersenyum, melihat keganasan aura yang terpancar dari singa api ini. Dia memiliki temperamen yang buruk. Lanjut Ning Tian menyuruh muridnya, untuk membuka kandangnya. Tetua Agung mencoba mengingatkan Ning Tian, untuk tidak asal bertindak. Patriark, monster ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui, jangan terburu-buru, untuk membuka kandangnya. Tidak apa-apa, kalian semua mundurlah. Lalu salah satu murid maju, ke depan sel penjara itu dan membukanya. Setelah sel penjara terbuka, singa api langsung keluar menatap tajam Ning Tian, dan hendak menerkam Ning Tian, yang sudah berada di hadapannya. Ning Tian tetap tenang, meski ancaman akan datang kepadanya. Dan video pun bersambung. Lanjut ke part 77. Menjinakkan.